kali ini udah dilihat kan aku nggak sendirian karena aku udah ditemenin sama sesosok yang kayak viral banget di akhir-akhir ini, di artikel ada, di TV ada, di YouTube juga ada Lovely, Natasha dan Mas. Halo. Nah, gimana kabarnya Lovely sekarang? Ya ampun cantik banget ya, senyumnya aja tuh kayak manis banget, anggun banget gitu. Nah, Lovely ini kan sekarang kan lagi viral banget ya Tante ya. Boleh dong diceritain sedikit nih, awal mula Lovely tuh jadi MUA itu gimana sih ceritanya sampai terjun ke dunia makeup-makeupan ini? Kadang kalau saya rias itu saya suka ajak dia. Sebenarnya memang tujuannya bukan dia harus ngejob, enggak. Lihat aja saya. Karena kan kalau anak itu biasanya kan ngikutin orang tua. Jadi dari melihat dia suka meniru. Jadi gitu. Jadi nanti terus dia jadi suka, terus mami saya pengen dong rias, baru diajarkan kayak gitu. Jadi nggak ada paksaan sama sekali. Oh nggak ada, berarti Lovely dulu ngelihat alat makeupnya mami ya, manggilnya mami nih. Ngeliat alat makeup mami langsung kayak mami pengen nyoba gitu. Iya. Oh gitu. Apa yang dulu pertama kali dicoba tuh apa? Eyeshadow. Oh my god, kayaknya kalau dulu aku tuh lipstick dan itu juga udah dimarahin sama mama aku katanya. Iya kan, apalagi suka patah-patah gitu. Ini eyeshadow loh ladies gang. Terus eyeshadownya gimana tuh Tante waktu dia pertama kali main-main warnanya? Apa emang udah kelihatan rapi atau Ya masih berantakan kalau yang banyak anak kecil pasti kan dicari mana tuh eyeshadow yang paling cetar warnanya. Waktu itu merah ya kak, kayak merah, pink yang cetar itu udah dipakai masih belepotan gitu, saya biarin aja biar dia belajar kan. Oh gitu. Nah Lovely dulu waktu awal-awal belajar siapa yang di make upin? Ada adiknya kah, temennya kah, atau mamanya mungkin yang di make upin? Diri sendiri. Diri sendiri. Oh berarti ngeliat kaca terus di make upin gitu. Oh my god, sangat pintar sekali. Aku jadi iri gitu ya di sini. Kayak aku dulu waktu SD ya berarti ini SD. ya. SD tuh kayaknya masih main karet doang ya. Kalau Lovely sekarang mainnya apa nih? Karet juga kah atau udah make up aja gitu? Make up. Oh make up. Nggak pernah main apa tuh namanya? Apa ya kalau main coklat yang di ada bulat-bulatan itu main nggak kamu? Enggak, make up aja. Iya. Oke, keren banget emang anak zaman sekarang ya. Anak zaman sekarang mainnya make up. Terus Lovely kan ini kan suka banget make up. Idolanya Lovely deh siapa nih di dunia permakeupan? Mama jangan. Iya sih, pokoknya semuanya yang bagus kita idolakan karena siapa idola saya pasti Lovely juga suka karena kan gitu. kita nontonnya kan YouTube tuh. Jadi kita misalnya suka sama Teh Dewi Tian, kan nontonnya bareng. Jadi kak ini loh kak caranya gini, jadi kita idolanya pasti bareng kak. Oh keren banget. Terus kalau misalnya nih Tante sendiri dari kapan sih suka sama makeup, terjun ke dunia makeup ini sejak kapan, terus kayak awal mulanya tuh gimana? Kalau awal saya suka make up karena kan saya sebenarnya fotografer. Nah jadi ada orang yang mau ke studio, kak sekalian dong saya di make upin. Udah sekalian di make upin gitu, tapi belum intensif aja, baru kemudian sekitar 4 tahunan baru mengukuhkan diri bahwa saya MUA kayak gitu. Jadi berjalan aja sih kak, baru sekitar 4 tahun aja kita terus belajar secara detail bahwa kita pengen terjun ke itu. Oke, berarti fotografi bisa, MUA juga bisa gitu ya sekalian ya Tante ya. Oh my god, paket lengkap ternyata nih kalau ada Lovely. Nah terus Lovely di sekolah nih sering nggak sih kan kamu udah terkenal banget nih, udah sering muncul di YouTube, di TV-TV, di artikel-artikel juga sering ada nggak ya kayak Lovely aku mau dong diajak masuk YouTube, aku mau dong diajak masuk TV gitu, ada nggak? Ada. Oh ini siapa teman-teman kelas kamu atau teman-teman main kamu? Siapa kak? Banyak. Oh banyak. Terus kata kamu apa? Kamu balasnya apa? Kan udah ada mami jadi asisten. Bener. Nah kalau misalnya masuk TV atau YouTube, jadi kayak Lovely ya, jadi pintar make up atau pintar di akademik atau di bidang-bidang lain ya Tante ya. Kalau sekarang sih udah mulai bantu guru, jadi kalau ada lomba kayak drum band atau lomba nari gitu, udah bantu di sekolah untuk bantu guru-guru rias teman-temannya. Oh gitu. Iya. Keren banget sih. Jadi tapi Lovely-nya sendiri ikut ekskul gitu nggak di sekolah? Ada. Ikut apa? Kita Sabtu kan
Eskulnya tari. Dari oh berarti bisa-bisa Lovely yang itu ya, kalau misalnya ada pagelaran Lovely yang Iya, kayak bantuin kemarin itu ada makeup. terus dia bantu. Oh Iya. keren banget Lovely ya, aku jadi ikut bangga padahal aku bukan siapa-siapanya Lovely. Ikut bangga banget. Nah terus nih, pernah nggak sih Lovely make upin orang kan, tapi tuh dimarahin gitu loh, kan apalagi kan kamu kan kayak masih kecil kan, terus kayak apa sih ini anak kecil sotoy banget ini tuh ketebalan alisnya, ini tuh kayak gini pernah? Oh enggak, oh bagus deh ya, karena kadang kan kalau orang dewasa juga suka, ya apa sih ini anak kecil gitu ya. Kalau misalnya di tante sendiri gitu, pernah nggak ada klien yang enggak deh saya nggak mau nih sama anaknya? Enggak sih, paling kalau dia udah mulai mau rias itu, ini beneran nih saya dirias sama ini ya, saya bilang nggak apa-apa kak, nanti misalnya ada yang salah bagaimana nanti saya koreksi, nanti lihat dulu hasilnya, kalau misalnya ada yang kurang nanti biar saya yang nerusin gitu. Tapi alhamdulillah setelah lihat hasilnya dia suka kok. Iya emang bagus banget sih teman-teman ya, kalau misalnya mau lihat ini kita taruh di sini nih kayak portofolio dari Lovely, karena emang bagus banget. Aku kan waktu itu ngeliat juga dari media sosial kan, kayak ini serius ini anak umur 9 tahun kan, masih 9 tahun. Sekarang udah 10 kak, Oh. kemarin tanggal 9. Selamat ulang tahun nanti ya, nanti YouTube pertamanya Lovely setelah 10 tahun. asik. Nanti kalau diedit ya di sini ada happy birthday, terus ada kue-kue di sini. Oh pura-pura tiup nggak nanti biar editornya ada kerjaan. Nah Balon di atas ya. seru banget emang. Nah Lovely nih, aku pengen tanya, misalnya nih kan kamu udah punya beberapa job lah ya, sekarang udah pada sibuk, terus kamu lebih pilih mana nih, job kamu atau kalau misalnya kayak mama lagi ulang tahun atau ngerayain ulang tahun mama, hayo pilih yang mana? Susah. Ini job atau ngerayain ulang tahunnya mami. Kalau misalnya di satu hari itu ada job dan ulang tahunnya mama gitu, Tentang mami. oh my god, sweet sekali ya kamu, aku bawa pulang aja bu. Jatuh kan, sampai jatuh. Kamu pernah sweet banget sih. Terus tante, ini kan katanya juga Lovely ada adik ya? Ini sering berantem nggak sih tante? Enggak sih, cuma kalau kadang dia lagi latihan-latihan gitu, terus adiknya ngambil lipstick dicoret-coret kemana-mana, adik jangan, paling kayak gitu aja sih. Bercanda marah-marah anak kecil gitu ya. Tapi dia ngomong banget tuh sama adiknya, gitu. jadi kalau misalnya saya kerja itu dia jangan ngomong kerja, yuk main sama kakak gitu. Oh ya ampun, kelihatan sih ya. Nah terus tante, keputusan tante kayak akhirnya oh yaudah nih Lovely kayaknya udah pantas buat ikut lomba, itu gimana sih awal mulanya, maksudnya sampai percaya kalau sama kemampuannya Lovely ini? Dari dia punya percaya diri, dia bisa rias berat, saya udah yakin sih dia punya talenta, punya bakat gitu. Kemudian pertama saya ikut lomba itu, dia juga pengen ikut. Oh gitu. Jadi padahal lombanya tuh buat pro. Dia ikut aja dong. Saya bilang, kak kamu bisa nggak bisa, selesai nggak selesai, mau jelek mau bagus mami tetap bangga. Mau ikut nggak papa, yuk ikut gitu. Jadi selama saya lomba malah jadi nggak konsen lihat dia, jadi lihat sana, tapi kata dadinya udah percaya aja, mau apapun hasilnya kita udah bangga aja ikut kayak gitu. Baru lomba pertama, kedua itu kan masih penasaran dianya. Terus yang ketiga ini alhamdulillah dari KL Kosmetik, makasih KL, itu dia bikin apa namanya kak ya? Lupa nama lombanya, pokoknya lomba itu setara dengan MUA pemula dan SMK kak. Jadi saya pikir dia lebih setara, lebih imbang dibandingkan dia ikut yang kompetisi kayak yang saya ikut kan lebih pro kan kak. Itu kak, yuk kita latihan lagi untuk persiapan lomba itu. Baru kemarin waktu Desember kan dia ada libur 2 minggu kan, jadi kan lebih intensif lagi nih. Jadi tiap 2 hari sekali saya cari model, jadi dia latihan lebih detail. Jadi kayak cut crease, kemudian highlight, contour, baru kita Desember kemarin itu. Dan alhamdulillah bisa masuk 10 makeup terbaik. Itu udah so proud, so proud. Keren, aku aja yang bukan siapa-siapa ikut bangga. Semua yang di sini bukan siapa-siapa ikut bangga. Dan keren juga ya kalau misalnya ngelihat anak sekecil ini gitu udah berani berhadapan dengan orang-orang yang lebih dewasa daripada dia, kayak kepercayaan diri emang udah setinggi itu. Dan
kalau kita lihat moms tuh juga suportif banget nggak sih Ladies Gang? Nah mungkin kalau kamu nih punya keponakan atau udah punya anak-anak nih ya kecil-kecil, bisa banget tuh didukung ponakan, adik atau siapapun buat mengejar cita-citanya. Nah ngomongin cita-cita, Lovely ada nggak sih cita-cita selain jadi makeup artist? Nggak ada. Untuk sekarang mau jadi makeup artist yang pro aja gitu ya? Iya. Wah, kamu ada ini nggak? Apa namanya? Kira-kira siapa nih yang pengen banget kamu make upin? Dari artis luar sama artis dalam negeri deh, siapa? Artis Indonesia siapa? Nggak artis juga sih, siapa aja gitu. Make upin siapa? Mae, Soimah. Oh, Soimah. Karena kan kemarin kita 2 kali gagal terus kan. Oh. Jadi yang tanggal yang udah ditentuin dari stasiun TV itu, Kak, tanggal sekian berangkat. Tapi ternyata Mae Soimah lagi pulang ke Bantul kan. Terus saya bilang, itu padahal Lovely-nya pengen ikut, ya udah, pengen ketemu sama Mae. Ya udah kita pending dulu sampai Mae masuk lah begitu. Mae-nya udah masuk. Nah, kita di jam itu udah terlalu malam, anak kecil udah nggak boleh tayang kan, padahal kita di backstage tuh udah siap. Ya sayang banget ya. Makanya sebenarnya dia sih kecewanya bukan kecewa karena nggak tampil, cuma dia itu sudah merelakan posisinya, ibaratnya dia kan udah lolos seleksi untuk ikut lomba, lah dia sampai nggak ikut lomba karena mau ketemu sama itu dan ternyata nggak jadi. Jadi kecewanya itu karena mending saya ikut lomba ditambah kayak gini gitu loh. Emang kayak kadang ada yang perlu dikorbankan gitu ya tante ya. Nah terus nih kan Lovely masih 10 tahun lah sekarang, 10 tahun pasti sering dok. Kadang pasti adalah uring-uringannya dikit nih tante. Nah pernah nggak dia kayak ada job terus kayak nggak mau terus kayak capek terus kayak udah mau syuting ntar dulu deh, mau ini dulu deh, mau itu dulu deh gitu. Pernah nggak? Terus gimana cara mengatasinya? Sih sering kayak gitu ya Kak, yang namanya anak kecil ya. Jadi kadang moodnya ayo mami cepetan, kadang males, aku tuh capek, aku tuh cuma ya harus di support aja sih. Bilang Kak, ini capeknya cuma sebentar, ini untuk masa depan juga, ini nggak lama juga, jadi sabar aja kayak gitu sih. Jadi sebagai orang tua ya kita support aja gimana caranya biar dia moodnya naik lagi. Itu dia jawaban dari mamanya Lovely ya tentang gimana sih cara menghadapi anak-anak yang rada rewel tantrum gitu ya. Nah terus buat Lovely nih yang masih sekolah juga dan schedule-nya udah mulai padat mungkin ya tante ya sekarang ya, alhamdulillah. Nah itu gimana sih cara baginya gitu dari jobnya, istirahatnya mungkin, terus juga sama sekolahnya ini? Kalau selama ini kan Lovely itu kelas 4-nya udah full day Kak, jadi dari jam 6:30 berangkat, pulang udah mau maghrib. Kemudian pulang kita membaca, jadi saya menekankan untuk membaca bukan untuk belajar ya. Jadi buat pelajaran juga buat orang tua, jangan tekankan untuk belajar. Jadi dengan kata lain ibaratnya kita membaca, jadi tidak terlalu mempressure anak untuk belajar, kan ibaratnya berat ya Kak. Nah, jadi nanti hari Sabtu kita bebaskan Lovely, misalnya dia mau untuk belajar makeup, kita cariin makeup. Misalnya kita cari model maksudnya. Kalau dia mau main ya udah kita free-in, kita main. Jadi belajarnya kita nggak intensif harus hari Minggu, harus hari ini tuh nggak ada. Jadi saya bebaskan anaknya. Misalnya mami, saya tuh habis lihat YouTube ini kok makeup ini kok lagi tren, saya pengen nyoba. Terus saya carikan model. Nah kita baru belajar. Jadi saya nggak mempush anak untuk harus latihan tuh nggak. Kalaupun memang latihan atau mau ambil job, kita ambilnya hari Sabtu atau hari Minggu atau di mana Lovely itu lagi libur. Misalnya kayak kemarin Kak, pulang sekolah kan kemarin tuh cepat. Nah, kebetulan tuh ada klien minta mendadak tuh harus Lovely. Udah saya tanya dulu Lovely mau apa enggak. Nah dia mau, udah saya jemput sekolah langsung kita job. Udah selesai kita pulang. Jadi nunggu sela-selanya Lovely aja sih. Saya nggak mengharuskan Lovely harus izin terus ngejob, enggak sih. Berarti emang sekolah masih nomor satu banget ya tante ya. Nah terus Lovely di sekolah juga gimana nih sama teman-temannya? Apakah kan kadang apa ya, orang kalau udah ada job gitu misalnya di luar jam sekolah kan suka capek gitu kan, jadi kayak udahlah ke sekolah belajar aja apa, atau masih berinteraksi banget nih sama teman-temannya? Masih sih, biasa aja. Sama kayak anak kecil juga, jadi di sekolah ya main terus jajan bareng, kayak gitu biasa. Kayak kemarin juga
Sabtu tuh saya free karena dia udah bilang, Mami saya Sabtu itu ada ekskul tari, terus pulangnya mau belajar dance sama teman-teman, sore saya mau ikut les dance lagi. Ya udah, jadi Sabtu saya bikin free, jadi biar dia punya waktu sama teman-temannya kayak gitu, baru Minggu kita coba lagi. Lovely berarti multi talent banget ya tante, makeup bisa, dance bisa juga. Ayo kita mulai di sini. Nggak ada. Belum disiapin dance-nya, nanti mungkin next video kali ya. Lovely ngedance di sini bareng aku, enggak dong, bareng timnya. Nah, terus Lovely ada nggak nih yang mau disampaikan ke teman-temannya di luar sana, kayak gimana sih caranya buat tetap suka sama hobi kita, cuma nggak mengorbankan sekolah kita gitu? Ada nggak tips-tipsnya? Mungkin sama mamanya gitu, ada nggak? Bingung sih.